Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya rada gimana sih ya, tapi ya memang fakta. Harga mahal, performa payah. Sebelum kita caci maki, enggak lah. Maksudnya kita lihat kemampuan dari GPU tua ini. Mari bantu channel saya menggapai mimpi. Caranya dengan tekan tombol subscribe kalau belum ya, tombol lonceng dan tekan tombol thanks. Isi seikhlasnya. Nvidia GT 730 2GB DDR3 128 bit. Rentang harga barunya macam-macam ya, tergantung merek. Merek yang udah bermerek, gimana sih nyebutnya? Pokoknya yang udah terkenal, jual barunya itu di angka 700.000 hingga 1 juta rupiah lebih. Buset dah, GPU tua harganya luar biasa. Untuk merek lokal atau yang nggak terlalu dikenal ya, barunya itu di kisaran 500 ribuan. Tetap mahal juga. Ini kalau kata saya, nggak sebanding antara harga dan performa. Nanti kalian bisa lihat performa gamingnya gimana nih. GPU tipe ini nongol di pertengahan tahun 2014 yang lalu dan menyasar kelas entry level. Jelas kemampuannya untuk sekarang makin bikin kesel. Nah, rekomendasi resolusi layar buat gaming di Vega ini cuma mentok di 480p. Ini sumbernya dari Text Power Up ya. Tapi wajar juga sih kelas entry sasarannya. Dan udah cukup lama juga usianya. Oke deh, nggak pakai lama, kita coba game apa aja yang bisa dimainkan dengan lancar di Vega 1 ini. Kita tes dulu editing atau benchmarking di Vega ini sebelum bermain game. Untuk spek yang saya pakai, monggo diliatin aja di video. Lagi males omon-omon. Ngomong maksudnya. Awalnya mau coba pakai Adobe Premiere 2024 dan ternyata baik versi driver maupun GPU udah nggak disupport lagi ya. So akhirnya saya pakai Adobe Premiere 2018. Bisa dilihat rendernya pakai GPU ya. Oke, kita coba render video di resolusi 4K dengan output yang sama, durasi 1 menit 30 detik. Hasilnya ya nggak lama-lama banget, butuh waktu hanya 3 menit 19 detik. Lanjut lagi video 1080p, outputnya juga sama dengan durasi yang sama. Hasilnya butuh waktu hanya 51 detik. Di Cinebench R15 cuma dapat skor 28 fps. Sedih. Lanjut, di sini saya menjalankan aplikasi 3D Mark dan cuma beberapa doang yang kebaca nih. Sisanya nggak disupport lagi. Ya monggo pantengin aja video buat hasilnya. PES 2021. Nah, buat game PES ini karena kepentok sama driver dan juga fitur di Vega ini, maka cuma PES 2021 doang nih yang running di GT 730. Di atasnya nggak mau lagi. Di game ini juga kalian harus terima kondisi resolusi 720p, settingan rendah. Hasilnya ya gimana sih ya? Dibilang patah-patah banget enggak, lancar juga enggak, dan frame rate yang didapat cuma di angka 20-an fps. Nah, kalau mau lancar lagi untuk memainkan game PES, ini mending ngambil PES versi 2017 aja deh, biar nggak terkesan memaksa. GTA 5 nggak beda jauh sama PES 2021, mainnya di resolusi 720p, settingan rata kiri banget, syukur nggak jatuh. Dan ternyata hasilnya nggak sejelek PES 2021 nih. Biarpun frame rate-nya nggak bagus-bagus banget, tapi cukup memadai. Dapat di angka 30 hingga 40 fps lebih. Masih cukup bisa menghibur kalian yang pengen main game GTA 5. Apex Legends lagi-lagi di resolusi 720p dan settingannya rata kiri. Hasilnya bikin sakit hati. Frame rate yang didapat cuma belasan fps ya. Dan untuk kelas game kompetitif kayak gini, dipastikan kalian bakal nggak nyaman dan juga nggak ada niatan buat menang. Ya karena baru main langsung keluar dari game, nggak kuat kakak. Need for Speed Heat, lanjut game balap mobil. Game jebolan 2019 yang lalu ini lagi-lagi rata kiri. Bahkan resolusi scale-nya diturunkan hingga 50% nih. Dan bisa kalian lihat ya, gambarnya hancur, frame rate hancur, yang main hancur juga. Siapa bos?
Saya sih yang mainnya. Ya udah, intinya nggak nyaman buat main game Need for Speed Heat ini. Dota 2 untuk game satu ini karena lebih mengarah ke kemampuan prosesor, maka hasilnya cukup baik, bahkan masih tetap aman main di resolusi 1080p. Settingannya rata kiri. Framerate yang didapat dari 30-an fps hingga 60-an fps. Masih cakep. PUBG. Oke, buat saingan dari Apex Legends nih kita running di settingan very low 720p dan semuanya off. Keren, gamenya bisa running. Tapi pokoknya nggak banget ya. Buat game satu ini, framerate-nya jauh lebih hancur ketimbang di Apex Legends. Kadang drop di bawah 10 fps. Emang sedih lagi. The Final, maksa bos. Nggak juga sih ya. Harapannya biar yang mau beli VGA ini dan pengen tahu atau kebelet game-game The Final atau yang terbaru ya, bakal tahu kemampuannya gimana. Dan hasilnya samaan dengan PUBG. Framerate-nya hancur, kadang-kadang di bawah 10 fps. Pokoknya nggak layak buat dimainkan di GTA 730. Genshin Impact. Nah, game ini mengalami perkembangan yang cukup maksudnya versinya itu bakal naik terus setiap bulannya. Bener gak sih? Dan sekarang yang saya mainkan ini versi 4.6 dengan settingan lowest resolusi 768p. Tetap juga nggak bisa menghibur hati yang sedang gundah gulana. Biarpun di resolusi rendah settingan rata kiri, framerate-nya bikin sakit hati. Cuma dapat belasan fps. Walaupun ada beberapa tempat yang framerate-nya dapat jauh lebih baik ya, bahkan di atas 30 fps. Tapi kalau dipukul rata cuma belasan fps. Honkai Star Rail. Ternyata di game Honkai nggak sejelek Genshin ya hasilnya. Di sini saya pakai settingan very low dengan resolusi 768p. Framerate yang didapat masih di angka 20-an fps nih. Coba bandingkan dengan Genshin yang rata-rata hanya belasan fps. Tapi ya tetap nggak nyaman juga sih ya dengan framerate segini. Valorant, game yang lebih menitik beratkan kemampuan CPU dibandingkan GPU. Ini kalau di settingan low. Dan sudah diduga hasilnya sangat baik di resolusi 1080p settingan rata kiri. Framerate yang didapat masih di angka 70 hingga 90 fps. Cakep. Tapi kalau di settingan high ke resolusi yang sama, framerate yang didapat cuma belasan fps. Emang sedih. Oke dah, dari 10 game yang diuji coba, hanya 2 game yang bisa dimainkan di resolusi 1080p. Tapi ini karena disupport oleh prosesor yang lebih baik ya. Sedangkan kalau game lainnya ya cuma GTA 5 doang sih ya yang paling layak dimainkan. Selebihnya ya parah banget. Dengan rentang harga barunya 700 hingga 1 juta rupiah, kalian bisa dapat VGA bekas dengan performa yang masih gagah. Jauh lebih baik ya ketimbang beli VGA 1 ini. Ya contohnya kalian bisa dapat Nvidia GTX 1050 Ti atau AMD Radeon RX 580 4GB atau bahkan yang 8GB ya. Nanti saya coba share di deskripsi buat alternatif VGA bekas di rentang harga segini. Lanjut di harga 500 ribuan, ya mending beli bekas juga sih ya. Ya macam Nvidia GTX 750 Ti. Atau kalau beruntung kalian dapat RX 560, 2GB atau bahkan 4GB. Kesimpulannya buat VGA ini jangan dibeli ya. Apalagi dengan harga yang berasa cukup mahal ya bagi saya. Untuk game-game lawas harusnya masih cukup oke dimainkan di GT 730. Asal dengan settingan nggak memaksa juga. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan Nvidia GT 730 di tahun 2024 ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.